Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang time and coordination. Sebelumnya kelompok kami ada Pak Zuddin, Nadia Putri, Radhika Risma, dan Septi Hening. Untuk yang akan dibahas yaitu yang pertama ada time, yang kedua ada event ordering, yang ketiga ada happened before, yang keempat konkurensi, yang kelima timestamp, yang keenam metode sinkronisasi, yang ketujuh algoritma sinkronus dan asynchronous system, yang kedelapan mutual exclusion, yang kesembilan algoritma mutual exclusion, yang kesepuluh deadlock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri dari kelompok presentan 3. Di sini saya ingin mempresentasikan materi kelompok kami dengan topik time and coordination. Lalu, saya pribadi akan menyampaikan materi mengenai time, lalu event ordering, selanjutnya yaitu happen before. Lalu untuk yang pertama yaitu time. Time sendiri, time adalah pengembangan dari sistem multiprogram beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Perpindahan antar job terjadi sangat sering, sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Time juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Lalu ada time pada sister, yaitu mengkoordinasikan waktu dalam transfer data agar tidak terjadi ketimpangan pada proses transfer data. Selain itu, berguna untuk mengukur penundaan antara komponen terdistribusi, mensinkronkan aliran data, misalnya suara dan video, dan sebagai penanda keakuratan waktu untuk mengidentifikasi atau mengautentikasi transaksi bisnis dan serializability dalam database terdistribusi dan keamanan protokol. Lalu selanjutnya ada event ordering. Event ordering ada sistem tersentralisasi. Yang pertama selalu mungkin menentukan urutan kejadian sebab hanya terdapat satu memori dan clock. Lalu yang kedua, sejumlah aplikasi sangat menekankan urutan. Misal alokasi resource dapat dipakai setelah resource tersebut dipesan dan dijamin bebas. Lalu yang kedua ada sistem terdistribusi. Yang pertama, memori dan clock tidak tunggal. Lalu yang kedua, tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian. Lalu yang ketiga, hanya dapat ditentukan partial ordering atau urutan bagian relasi happen before. Lalu yang ketiga yaitu happen before. Happen before yaitu proses-proses sekuensial atau semua kejadian dijalankan oleh satu proses, yaitu total ordering. Hukum sebab akibat yaitu suatu pesan dapat diterima setelah pesan tersebut dikirim. Untuk simbol relasi happen before sendiri yaitu seperti tanda panah. Sejumlah kejadian sebagai berikut. Jika kejadian A dan B berada dalam satu proses dan A dieksekusi sebelum B, maka ditulis A ke B. Jika A adalah kejadian pengiriman pesan atau sending oleh sebuah proses dan B adalah sebuah kejadian penerima pesan atau receiving oleh proses lain, maka ditulis A ke B atau sending dilakukan sebelum receiving. Lalu jika A ke B dan B ke C, maka A ke C. Karena suatu event tidak dapat terjadi sebelum dirinya sendiri terjadi, maka relasi happen before tidak bersifat refleksi atau dipasangkan ke dirinya sendiri. Jika dua event A dan B tidak memenuhi relasi R, atau A tidak terjadi sebelum B dan B tidak terjadi sebelum A, maka kedua event dieksekusi bersamaan atau konkuren. Kedua event tidak dapat saling mempengaruhi. A, B tidak ada kemungkinan A mempengaruhi B. Lalu untuk pertanyaan yang saya jawab yaitu, apa yang dimaksud dengan deadlock? Jelaskan menurut bahasa kalian agar lebih mudah dipahami. Yang bertanya yaitu Kofiani. Untuk jawabannya sendiri, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Untuk lebih mudahnya,
Ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang digunakan oleh proses yang lain. Contohnya, baterai handphone si A habis dan butuh untuk mengisi ulang daya handphonenya, tetapi stop kontak yang ada sedang dipakai oleh si B. Sebentar lagi akan selesai. Jadi, saat si A ingin memakai stop kontak untuk mengisi daya handphonenya, dia harus menunggu si B selesai terlebih dahulu. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Septiani, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang konkurensi. Konkurensi dan happen before dapat dijelaskan dengan baik melalui diagram space-time sebagai berikut. Arah horizontal menyatakan space atau proses berbeda, arah vertikal menyatakan time, garis vertikal menunjukkan proses yang dilambangkan dengan huruf besar, dan lingkaran kecil menunjukkan event, huruf kecil. Garis gelombang menunjukkan pengiriman pesan atau lintasan atau path. Dua event konkuren jika tidak ada path antara keduanya. Terus, time step. Lamport time step adalah algoritma sederhana yang digunakan untuk menentukan urutan kejadian pada sistem komputer terdistribusi. Algoritma ini digunakan untuk menyediakan permintaan event parsial dengan overhead yang minimal, dan konseptual memberikan titik awal untuk metode jump vector yang lebih maju. Sebagian node atau proses yang berbeda biasanya tidak akan tersinkron dengan sempurna. Dan selanjutnya metode sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses kongruen. Terus metode sinkronisasi yaitu ada sinkronisasi clock, ada algoritma Christian, algoritma Berkeley, algoritma rata-rata, dan sumber clock eksternal jamak. Terus ada sinkronisasi straightforward, terus clock logika, algoritma Lamport, dan clock fisik. Terus sekian, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fakih Izzuddin Rafsanjani akan melanjutkan presentasi materi time and coordination. Di sini saya akan membahas bagian sinkronus dan asinkronus. Sinkronus. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutek ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutek mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses mengirim pesan release ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Sedangkan asinkronus adalah kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleransi dalam sistem tersebar, sehingga para peneliti mengembangkan berbagai algoritma mutual exclusion tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses, dan waktu terkininya. Kemudian kita akan membahas mutual exclusion. Apa itu mutual exclusion? Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Sering terjadi pada peralatan pencetakan atau yang kita sebut printer. Diamond printer adalah proses yang melakukan penjadwalan dan pengendalian pencetakan berkas-berkas di printer. Bagian program yang sedang mengakses memori atau sumber daya yang dipakai
bersama disebut critical section. Jika proses pada critical section memblokir proses-proses lain dalam antrian, maka akan terjadi starvation dan deadlock. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, selanjutnya yaitu algoritma mutual exclusion. Jaminan terjadinya sebuah mutual exclusion yaitu yang pertama, mutual exclusion harus dijamin bahwa tidak ada proses lain kecuali dirinya sendiri, dan di sini terjadi proses tunggal. Proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses lain yang ingin masuk critical section, karena hal ini bisa mengakibatkan starvation. Yang ketiga, harus dijamin bahwa proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang tak terhingga, karena hal ini bisa mengakibatkan masalah deadlock dan antrian proses bertambah panjang. Yang keempat, ketika tidak ada proses pada critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan masuk tanpa waktu tunda. Yang kelima, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah yang ada. Dan yang terakhir yaitu proses hanya tinggal pada critical section selama satu waktu yang berhingga. Lalu nanti yaitu ada beberapa metode mutual exclusion. Yang pertama ada metode naif, yaitu yang ada variable log. Selanjutnya ada metode untuk situasi tertentu. Yang pertama yaitu metode bergandeng secara ketat. Yang kedua metode busy waiting, yang dalamnya ada metode penyelesaian Dekker dan metode penyelesaian Peterson. Lalu yang ketiga ada metode dengan dukungan perangkat keras, yang isinya metode pematian interupsi. Lalu yang keempat, metode dengan interupsi test and set log. Yang kelima, metode dengan interupsi exchange. Yang keenam, metode dengan semapur. Selanjutnya yaitu tentang deadlock. Deadlock akan terjadi jika dan hanya jika grafik tunggu memiliki siklus di dalamnya. Untuk mendeteksi deadlock, sistem harus memiliki grafik tunggu dan menjalankan algoritma deteksi deadlock secara periodik. Hal yang harus diperhatikan adalah seberapa sering algoritma deteksi harus dipanggil. Hal ini tergantung dari dua faktor. Yang pertama, frekuensi terjadinya deadlock pada umumnya, lalu yang kedua, jumlah proses yang akan terpengaruh ketika deadlock terjadi. Deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut ini secara simultan. Pertama, terjadinya mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, genggam dan tunggu atau hold and wait, yaitu suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya dan menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses berikutnya. Lalu yang ketiga ada non-preemption, atau sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses tersebut menyelesaikan bagiannya. Lalu yang terakhir yaitu menunggu secara sekular atau secular wait. Terdapat sekumpulan proses, misal proses 0, proses 1, dan sebagainya, yang menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa P1, P1 menunggu sumber daya yang dibawa P2, dan seterusnya. Pn-1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn, dan Pn menunggu sumber daya yang dibawa oleh P0. Ketika syarat pertama merupakan syarat perlu atau necessary condition bagi terjadinya deadlock. Baik, sekian dari kelompok 3 yang membahas time and coordination. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.